Nah, sesuai judul yang kalian baca, video kali ini adalah DIY tas dari bulu-bulu. Tara, kayak gini nih hasilnya, lucu gak sih? Aku tuh lagi demen banget model-model tas yang bulu-bulu gitu. Aku udah sempet cari-cari di online shop gitu. Ada sih yang jual beberapa, tapi menurut aku harganya itu kurang worth it untuk beli tas bulu-bulu macam kayak gini. Atau pakainya cuma buat kayak beberapa kali gitu di kesempatan-kesempatan tertentu aja. Menurut aku harganya agak little bit pricey dan juga ukurannya agak kecil. Jadi aku pikir kenapa enggak aku bikin aja. Dan aku bikin videonya supaya kalian yang juga sama kayak aku yang suka sama tas bulu-bulu gini bisa bikin sendiri di rumah tanpa harus beli. Nah, jangan takut, bahan-bahannya ini gampang banget dicari, di online ada. Aku pun beli bahan ini semuanya online. Linknya akan aku taruh di description box di bawah. Nah, itu toko-tokonya itu adalah toko yang sama persis pas aku beli bahan-bahan ini. Jadi kalian gak usah ragu, bahannya udah pasti kualitinya bagus dan harganya juga terjangkau. Karena aku udah beli sendiri dan aku udah pakai semuanya di video ini. Dan hasilnya bagus kan? Ini semua bisa kalian dapetin online. Ya lihat aja linknya akan aku taruh nanti ya. If you enjoy content like this, don't forget to subscribe, like dan komen. Juga jangan lupa di-share video ini supaya makin banyak yang lihat. Now without further ado, let's get into the DIY. Kalian itu perlu of course kain bulu-bulunya karena kita akan bikin tas dari bulu-bulu. Nih ya, kain bulu-bulunya kayak gini, ini halus banget. Dan ini yang bulu panjang, dalamnya kayak gini. Yang kedua, kalian butuh furing. Ini aku pakai furing hero, furingnya kayak katun gitu. Yang ketiga, kalian butuh kain keras. Kain keras. Ini biasanya untuk tempat ban pinggang kalau di celana sama buat kayak meja laki-laki yang kerah gitu. Biasanya kan kerahnya ke meja laki-laki kan kaku. Nah, ini pakainya kain keras. Kenapa pakai kain keras? Soalnya ini kan lembek gitu ya, lembut ya, lembut sama lah. Jadi kalau misalnya dibikin tas itu agak kurang kokoh. Kalau bawa HP atau benda-benda yang berat dikit takutnya tuh yoyok gitu atau jebol. Jadi aku pakai kain keras supaya lebih kokoh. Kain keras ini ada dua macam. Ada yang udah ada lemnya, di sini udah ada lemnya, atau ada yang enggak. Aku sih punya yang ini ada lemnya, tapi nggak akan aku pakai karena pakai kain dulu kan takut lemnya ini harus disetrika ke kainnya biar nempel. Takutnya kalau disetrika kelamaan sampai nempel malah bulunya yang hancur. Jadi aku pakai kain keras. Nanti akan aku jahit langsung ke kain bulunya. Ini untuk guidance saja, aku bikin pola. Sebenarnya kalau nggak bikin pola pun nggak masalah, bisa langsung gunting di kainnya. Cuma kalau masih takut-takut atau ragu-ragu pengen aku bikin pola. Nah, untuk model yang ini aku sengaja bikinnya persegi aja biar gampang. Ini ukurannya 22x22. Nah, ini yang gede ini adalah bagian badannya. Dipotongnya nanti 2 kali kan, jadi bagian depan dan bagian belakang. Next, itu aku ada yang persegi panjang ini yang lebih kecil. Nah, ini bagian bawah dan sisinya. Jadi bagian bawah tas dan dua sisinya yang di sini. Nah, ini 21 cm kali 10 cm. Nah, ini diguntingnya 3 kali karena dua sisi, kiri dan kanan sama satu. Dan satu pola lagi ini adalah, ini optional sih kalau yang ini. Ini itu buat pocketnya yang di dalam. Jadi kan kalau tas-tas itu kan biasa suka ada pocketnya yang di furingnya untuk tempat koin atau tempat kunci atau tempat HP. Nah, ini aku bikin pola furingnya, pola pocketnya untuk di furing. Persegi juga aja gampang. Ini itu cuma 12 cm kali 12 cm. Ini dipotongnya cukup 1 kali aja kan. Oke, sekarang kita potong pola-polanya tadi di kain bulu dulu sesuai dengan anjuran yang udah aku kasih tahu di awal. And
Lakukan hal yang sama persis pada kain furing dan kain kerasnya ya. Ini udah dipotong semua tadi. Kerjain ya. Seperti yang aku bilang di awal, kalau kain kerasnya nggak akan aku setrika, nggak akan aku tempel, takut bulunya rusak. Nah makanya supaya pas dijahit nggak lari kemana-mana, jadinya kita jelujur dulu aja supaya nempel tetep. Ini udah selesai aku jelujur semua bagian-bagiannya, yang kain bulu aja ya, furingnya nggak usah. Nah sekarang hal yang pertama kita akan lakukan adalah nyambung kedua bagian sisi ke bagian badannya. Nah ini kedua sisinya udah nyambung. Sekarang kita sambung lagi bagian badan yang satunya supaya bentuknya jadi satu. Sudah kelihatan bentuknya kan? Nah, supaya makin lebih cepat jadi, sekarang kita pasang dulu bagian bawahnya. Untuk jahit bagian bawah ini memang sedikit agak tricky, jadi harus pelan-pelan dan sabar ya, karena aku aja jahit ada yang suka nggak kejahit gitu. Oke, setelah selesai dijahit langsung dibalik aja. Tara, kayak gini nih kalau udah dibalik, udah kelihatan bentuk tasnya kan ya. By the way, lakuin hal yang sama persis pada kain furingnya, sesuai cara-cara yang aku tunjukin tadi pada pas jahit kain bulunya. Nah, bedanya kalau furing ini, kalau kalian yang mau nambahin kantong, tinggal tempelin kantongnya kayak yang aku kasih lihat di video ini. Oke, sekarang kita bikin handle-nya ya. Di awal aku lupa kasih tahu untuk pola handle-nya. Cukup potong 9 cm dikali 35 cm sebanyak 2 lembar dan hanya di kain bulunya saja. Nggak perlu furing, nggak perlu kain keras. Setelah dipotong, yang kalian lakukan adalah tinggal lipat dua, lalu jahit bagian lebar dan bagian panjangnya ya. Nah, salah satu bagian lebarnya dibiarkan gak usah dijahit supaya bisa dibalik setelah dijahit. Sudah selesai dijahit, lalu tinggal kita balik. Cara baliknya pun gampang, tinggal dikeluarin aja. Basically ini udah bisa kalian pasang kayak gini aja. Tapi kebetulan aku ada dakron kayak gini. Ini dakron bekas bantal aku dulu yang udah tepes banget, yang udah nggak enak banget dipakai, udah keras. Nah, aku bongkar, terus aku ambil dakronnya, dakron kayak gini. Nah, teman-teman kalau punya dakron juga bisa dimasukin ke sini. Jadi kan yang ini masih bolong ya, masukin dikit aja, asal kayak ngegembung gitu sama lebih steady gitu loh. Tapi kalau misalnya pun nggak pakai dakron nggak apa-apa, ini juga udah bisa buat handle.
tasnya atau handle-nya yang udah dikasih gakron, lebih sturdy kan jadinya, sama nggak gitu letoy, tapi masih bisa digenggam, masih bisa ditekuk-tekuk, lebih empuk juga, lebih enak. Sumpah ini lucu banget sih, tapi kayak Sekarang kita pasang handle-nya dulu ke bagian badan dari si tas. Nah, ini aku ukur 5 cm dari kiri dan 5 cm dari kanan. Sesudah ditandain, aku tinggal pasang si handle-nya. Dan supaya lebih gampang dan tetap stay di tempat, handle-nya ini aku jelujur dulu di tasnya. Oke, sekarang tinggal bagian terakhir yaitu pasang furing. Furingnya yang udah jadi tinggal kalian kayak sarungin gitu ke bagian yang bulunya. Ingat ya, handle-nya itu harus juga di dalam si furing. Oke, ini tinggal jahit sekelilingnya ya. Tapi aku mau kasih tahu dan mau ingetin kalau bagian sisinya salah satu jangan dijahit dulu. Seperti di video aku kasih lihat kan. Nah, ini nggak aku jahit supaya nanti kalau udah dijahit sekeliling, tasnya tetap bisa dibalik supaya furingnya di dalam. Gimana coba? Gampang atau susah kelihatannya DIY tasnya? Coba komen di bawah ya. Kalau kalian benar coba dan sudah berhasil, jangan lupa foto dan tag ke Instagram aku ya, supaya aku bisa share dan aku bisa lihat hasilnya kalian. So that's it. Thank you guys for watching and